Kajian hati. Kita beri kesempatan lagi untuk para bunda dan jamaah yang hadir untuk tanya ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri dari Pondok Gede. Bagaimana mengatasi rasa khawatiran dalam diri saya terutama ya. Khawatirnya itu gini, gimana ya kalau saya nggak ada gitu. Karena saya masih punya anak, tapi dia punya penyakit gitu. Jadi saya agak bingung, masih kalau kita kan nggak tahu umur ya, umur itu kita kapan aja bisa gitu. Izin, penyakit anak ibu apa kalau boleh tahu? Anak saya epilepsi. Baik. Alhamdulillah sih memang nggak pernah kejang lagi gitu kan, karena penyakit ini kan datangnya qadarullah ya, datangnya itu tiba-tiba nggak ada tanda-tanda ya gitu, tiba-tiba langsung kejang dan kita semua sebenarnya agak kaget gitu ya, karena anak ini nggak pernah sakit gitu, nggak pernah sakit apapun gitu, terus nggak pernah sakit berat lah, sakit ada gitu tapi nggak pernah sakit berat, tiba-tiba sakit yang langsung kejang 2 kali waktu itu, dan efeknya itu yang bikin kita agak shock. Mandi pun saya bantu. Untungnya anak saya alhamdulillah perempuan ya, jadi saya bisa bantu anak saya gitu untuk mandi. Terus alhamdulillah itu sempat sih kita begini, ya Allah kok kasih cobaan seberat ini gitu. Sempat ini juga gitu ya namanya. Sedih ya Bu ya. Udah gitu anak satu-satunya lagi kan. Anak satu-satunya. Saya jadi ya Allah kan gitu. Sampai anak saya pun sempat yang begini, ya Allah Ibu, kenapa Allah nggak panggil aku? Karena dia putus asa gitu ya. Karena untuk komunikasi susah gitu. Kalau dia masih bisa menggunakan tangannya, berarti masih bisa menggunakan HP gitu kan. Untuk bikin suara pun, misalnya mau komunikasi, mau voice note, seharusnya bisa. Ini pun nggak bisa. Siapa nama anaknya? Anaknya ada. Ikut di sini. Mana? Mana? Oh, perempuan. Iya. Izin, boleh berdiri juga? Ibu cuma main Mifa mandiri itu ya, anaknya namanya Mifa. Mifa mandiri, Mifa bisa. Mifa harus bisa mandiri gitu. Walaupun bukan berarti ibu mendahului Allah gitu ya. Cuma kita nggak tahu umur itu nggak sampai mana gitu kan. Gitu. Itu aja sih gitu. Izin, tapi ibu sedang ada penyakit tidak? Enggak ada. Enggak ada ya. Alhamdulillah sehat. Sehat. Saat ini keadaannya Syifa gimana Bu? Mifa. Apa masih Viva apa sudah melakukan pengobatan secara rutin? Terapinya udah selesai, cuma sekarang masih terapi obat, sebulan sekali kontrol ke dokter, karena obat itu nggak boleh putus, dicoba selama 2 tahun dulu. Kalau 2 tahun tes EEG namanya ya, tes EEG dia hasilnya baik, obatnya pun belum putus, dicoba dulu setahun. Itu kan kebetulan kali ini sehari 2 kali, nanti pas setelah EEG hasilnya bagus, itu obat mungkin sehari sekali gitu. Baik. Suami ibu seperti apa perasaannya? Sama seperti ibu? Mungkin lebih dari saya. Maksudnya? Lebih berat dia untuk menerima keadaan anak, kondisi saat ini. Keadaan anak itu gitu. Karena betul-betul ya itu, karena kita nggak pernah nyangka akan seperti ini gitu ya. Bunda, khawatir itu boleh. Yang tidak boleh adalah berlebihan dalam kekhawatiran. Terutama mengkhawatirkan segala sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Hidup, rezeki, mati, itu semua dalam genggaman Allah. Setiap kita pasti akan wafat, pasti akan mati. Orang beriman tidak takut mati. Orang beriman tidak cari mati. Tapi orang beriman mempersiapkan bekal untuk bertemu dengan kematiannya. Bunda sayang, anak bunda punya rezekinya. Tidak mungkin Allah membiarkan begitu saja. Selama ada ikhtiar
dan selama ada kebaikan yang kita hadirkan di dalamnya. Selagi diberi kesempatan, beri yang terbaik. Adapun nanti seperti apa, ada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali Allah. Urusan rezeki, urusan anak, kita bisa memberi apa? Beri. Hasilnya biarkan kelak Allah yang mengantarkan kebaikan. Betul? Percayalah, selama kita masih hidup, selama itulah masih ada rezeki yang Allah biarkan untuk kita. Inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqahu. Kata Nabi, sesungguhnya di antara kamu sekalian tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum habis jatah rezekinya. Maka teruslah berusaha, teruskan berdoa. Selama ibu sehat, selama ibu masih ada umur, ibu masih punya kesempatan untuk mencintai anak ibu. Setelah itu, biarkan Allah dengan segala kebaikannya akan menjaga anak kita dengan kebaikan. Betul? Boleh jadi anak ibu yang paling berat hari ini pengorbanannya, nanti di antara anak yang bisa ngangkat derajat kita. Betul? Semoga ada rezeki yang Allah titipkan terus sama ibu dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah Ustadz, sekarang itu ada segmen baru namanya Sapa Jamaah. Sekarang langsung aja kita sapa yuk host kita yuk yang ada di luar masjid, silakan. Waalaikumsalam, terima kasih teman-teman. Kajian hati, tenangkan hatimu. Nah sekarang aku udah bareng sama Kak Ayu. Kak Ayu kenapa sih dari tadi megangin pipi terus? Lagi sakit gigi ya? Bukan sakit sih Bel, cuma tuh kayak ada sisa makanan yang nyangkut di gigi. Padahal aku tuh kesini udah sikat gigi, tapi tetap aja kayak masih ada sisa makanan yang nyangkut di belakang gigi aku. Itu sih sikat giginya Kak. Ternyata gak semua sikat gigi cocok buat bentuk rahang orang Indonesia. Research bilang rata-rata rahang orang Indonesia punya kelengkungan rahang sebesar 7 derajat loh. Jadi harus bener pilih sikat giginya biar bisa nyampe ke belakang-belakang. Serius? Aku baru tahu deh. Terus gimana dong solusinya Bel? Tenang aja, Kak Ayu gak usah khawatir lagi. Karena sekarang udah ada sikat gigi Formula Neo 7. Ini tuh unik banget karena punya kepala sikat dengan kemiringan sudut 7 derajat. Jadi sikat gigi Formula Neo 7 ini optimal untuk bersihin gigi sampai bagian belakang Kak. Wah, terus apa lagi Bel kelebihannya? Sikat gigi Formula Neo 7 ini juga punya bulu ekstra padat yang lembut, aman di gusi dan email gigi, jadi nggak usah khawatir lagi deh sama drama gusi berdarah. Selain itu, sikat gigi Formula Neo 7 desainnya tuh kece banget loh Kak. Bentuknya slim, nyaman digenggam, yang pastinya tidak licin saat digunakan. Dan ini warnanya kok lucu-lucu banget ya Bel, estetik deh. Iya dong, sikat gigi Formula Neo 7 tersedia dalam 6 varian warna ombre. Jadi selain nyaman, tampilannya juga keren, hits banget deh. Nah, kalau aku mau beli, bisa beli di mana Bel? Gampang banget Kak, sikat gigi Formula Neo 7 sudah tersedia di berbagai supermarket, minimarket, dan toko-toko terdekat. Wah, abis ini aku mau ganti sikat gigi ke sikat gigi Formula Neo 7 deh. Biar bersih optimal sampai gigi bagian belakang. Biar gak ada drama nyelip di gigi. Karena Formula Neo 7 setuju lebih kuat. Kamu cobain ya. Lucu ya? Bagus kan? Bunda, kita semua sedang bergelut dengan ujian masing-masing. Kita semua akan menghadapi akhir zaman. Fitnah akhir zaman sangat kejam. Fitnah akhir zaman sangat besar. Maka tingkatkan iman kita. Sibukkan dengan amal soleh. Temukan lingkungan yang baik. Dan tambahkan ilmu sebagai bekal untuk kita melangkah dalam kebaikan. Percayalah, Allah tidak mungkin salah memilih pundak seseorang untuk dititipkan ujian. Allah tidak mungkin salah menitipkan beban kepada siapapun selama
orang itu Allah yakin dia bisa melewatinya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan pernah memberikan beban melebihi batas kemampuan. Semoga kita semakin dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, fitnah akhir zaman itu ada. Kami mohon ya Allah, jaga diri kami, lindungi diri kami, bimbing langkah kami ya Allah. Pertemukan kami dengan orang yang baik ya Allah. Ya Allah, perbaiki hidup kami, istiqomahkan ibadah kami, gantikan semua yang pergi dengan yang baik ya Allah, dan gantikan semua yang menjadi beban untuk kami dengan pahala kebaikan darimu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, sayangi hidup kami, bahagiakan hidup kami, masukkan kami semua ke dalam surgamu ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya Rob, selamatkan aku dari fitnah Dajjal sebagaimana nabimu telah memperingatkan bahwa tidak ada fitnah yang lebih dahsyat sejak diciptakannya Adam. Hadis riwayat Muslim. Kami semua mohon undur diri dari hadapan pemirsa. Mohon maaf lahir dan batin. Kita akan berjumpa lagi dalam kajian hati. Tenangkan